Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama merenungkan satu ayat pada hari ini. Dan ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12 itu ada sesuatu yang indah yang disediakan bagi semua orang-orang yang percaya. Sebelum kita melihat bahagian-bahagian di dalam firman Tuhan ini, ayat ini, mari kita baca terlebih dahulu. Alkitab Bersibonyo Yohanes pasal 1 ayat 12. Namun demikian, Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa terdapat dua bahagian di dalam ayat ini yang perlu kita renungkan dan pertimbangkan. Yang pertama adalah tentang sesuatu yang dilakukan oleh manusia, dan yang kedua adalah merupakan anugerah atau reward daripada Tuhan kepada kita. Nah, di dalam bagian kedua daripada ayat ini dikatakan bahwa manusia harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam namanya. Kenapa menerimanya tidak cukup, harus percaya dalam namanya? Karena banyak orang yang menerima Yesus, menerimanya sebagai seorang nabi, menerimanya sebagai seorang sebagai seorang orang bijaksana ataupun sebagai salah seorang tokoh yang baik di dalam sejarah. Tetapi di dalam bahagian menerima itu selanjutnya dikatakan bahwa kita harus percaya dalam namanya. Apa rahasia yang terkandung dalam nama Tuhan atau nama Yesus? Nama Yesus itu sebenarnya mengandungi arti bahwa Yesus itu berarti penyelamat ataupun Mesias. Jadi apabila kita menerimanya, itu berarti kita menerimanya. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menerimanya sebagai Juru Selamat. Kita harus menerimanya sebagai Mesias kita. Dan apabila kita menerimanya sebagai Mesias kita, Juru Selamat kita, penghapus dosa kita, yang menanggung dosa-dosa kita, dan kita meminta pengampunan daripadanya, maka upah ataupun reward yang akan kita dapat terdapat dalam bahagian yang pertama, yaitu dalam bahagian yang pertama dikatakan kita akan diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dalam kata lain, kita berhak. Setelah kita menerima Dia sebagai Juru Selamat, kita berhak menjadi anak Allah. Ini bukan berarti kita menjadi Allah, tetapi anak dalam maksud ini adalah kita mewarisi kerajaan Tuhan. Kita mewarisi surga, di mana surga itu adalah tempat kediaman Tuhan, di mana surga itu adalah tempat Tuhan bertakhta. Jadi jangan kelirukan diri kita dengan istilah anak di dalam konsep Allah, konsep firman Tuhan ini, dan istilah anak yang kita kenal pada masa ini. Dan anak pada masa ini adalah seseorang yang diberanakan secara jasmani.
kita juga sebenarnya diperanakan oleh, apabila kita menerima Tuhan, kita juga sebenarnya diperanakan dan menjadi anak. Tetapi bukan diperanakan dengan jasmani, tetapi diperanakan dengan roh. Jadi secara roh kita adalah anak Allah, karena pada saat kita meninggal nanti, jasmani ini kita akan tinggalkan. Dan diri manusia yang sejati adalah rohnya. Maka sungguh indah sekali melihat betapa kata-kata firman Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama ayat ini pada hari ini. Jadikan ini renungan, dan seboleh-bolehnya mari kita hafalkan ayat ini. Tanamkan di hati kita selalu, dan jangan pernah meninggalkan pikiran kita dan hati kita lagi. Demikian renungan satu ayat pada hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk masa saudara-saudara bersama dengan saya untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan kita semua. Amin.